Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita merasa bahwa apa yang kita miliki tidak cukup? Tidak cukup uang, tidak cukup kemampuan, tidak cukup waktu, bahkan mungkin tidak cukup iman. Kita melihat kebutuhan yang besar, tetapi merasa diri kita kecil dan terbatas. Kisah dalam Yohanes 6, 1-15, membawa kita pada sebuah peristiwa yang sangat nyata dalam kehidupan manusia. Kebutuhan yang besar dan keterbatasan yang nyata. Banyak orang mengikuti Yesus Kristus karena mereka melihat mukjizat yang Ia lakukan. Mereka datang dengan harapan, dengan kebutuhan, bahkan mungkin dengan keputusasaan. Ketika hari mulai sore, muncul satu masalah besar. Orang banyak itu lapar. Ribuan orang berada di tempat yang terpencil. Tidak ada cukup makanan, tidak ada toko, tidak ada solusi yang jelas. Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang akan Ia lakukan. Tetapi Ia bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini bukan karena Yesus tidak tahu, melainkan untuk menguji iman. Filipus menjawab dengan logika. Ia menghitung, ia mempertimbangkan biaya, dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu tidak mungkin. Uang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Saudara-saudari, bukankah kita sering seperti Filipus? Kita menghadapi masalah dengan perhitungan manusia. Kita melihat keterbatasan kita dan berkata, ini tidak mungkin. Namun kemudian muncul Andreas. Ia membawa seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi Andreas juga berkata, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di sini kita melihat sesuatu yang sangat penting. Ada yang mau memberi, meskipun sedikit, seorang anak kecil yang mungkin tidak punya banyak, tetapi ia mau menyerahkan apa yang ia miliki. Saudara-saudari, Tuhan tidak meminta kita untuk memiliki segalanya. Ia hanya meminta kita untuk memberikan apa yang kita miliki. 5 roti dan 2 ikan di tangan. Manusia mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi di tangan Tuhan, itu menjadi berkat yang luar biasa. Yesus kemudian mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagikannya kepada orang banyak. Hal yang sama ia lakukan dengan ikan, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul penuh. Dari yang sedikit menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Ini adalah prinsip rohani yang sangat dalam. Tuhan tidak bergantung pada jumlah, tetapi pada ketaatan dan penyerahan kita. Saudara-saudari, mungkin kita merasa hidup kita kecil, kita merasa tidak punya banyak yang bisa diberikan. Namun Tuhan melihat hati kita, bukan jumlahnya. Ketika kita memberikan waktu kita, Tuhan bisa memakainya. Ketika kita memberikan kemampuan kita, Tuhan bisa mengembangkannya. Ketika kita memberikan hati kita, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Mukjizat terjadi bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena Tuhan terlibat di dalamnya. Ada satu hal lagi yang penting. Sebelum membagikan roti itu, Yesus mengucap syukur. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur, bahkan ketika apa yang kita miliki terasa tidak cukup. Seringkali kita menunggu sampai kita punya banyak baru kita bersyukur. Namun Yesus mengajarkan sebaliknya. Bersyukur dulu, maka Tuhan bekerja. Setelah mukjizat itu terjadi, orang banyak ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka melihat kuasanya, tetapi mereka salah memahami tujuannya. Mereka hanya fokus pada kebutuhan jasmani, bukan makna rohani yang lebih dalam. Yesus pun menyingkir dari mereka. Ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi tentang mengenal Tuhan lebih dalam. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan 3 hal. Pertama, Tuhan sanggup memakai yang sedikit. Jangan meremehkan apa yang kita miliki. Di tangan Tuhan, yang kecil bisa menjadi besar. Kedua, Tuhan meminta penyerahan kita. Mukjizat dimulai ketika kita mau memberikan apa yang ada pada kita. Ketiga, bersyukur membuka jalan bagi mukjizat. Ucapan syukur adalah tanda iman bahwa Tuhan akan mencukupkan. Saudara-saudari terkasih,
Mungkin hari ini kita sedang menghadapi 5 roti dan 2 ikan. Dalam hidup kita, sesuatu yang terasa tidak cukup untuk menghadapi kebutuhan yang besar. Namun firman Tuhan mengingatkan, serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Dia bekerja. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mencukupkan. Jangan tunggu sampai kita merasa siap atau cukup. Mulailah dengan apa yang ada, dan lihatlah bagaimana Tuhan mengubahnya menjadi berkat dari yang sedikit, menjadi cukup dari yang terbatas, menjadi berkelimpahan, karena di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.